Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam hidup ini ya Tuhan, Engkau selalu menyertai, dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus dari kanan kiri. Bukan hanya kuasa-Mu Tuhan, tapi kebijaksanaan Tuhan mewarnai hidup kami. Kami minta di hari-hari ke depan ya Tuhan, sebab zaman ini adalah zaman yang jahat. Kami mohon ya Tuhan, Kau berikan kepada kami ya Tuhan hikmat-hikmat-Mu, agar kami bisa hidup menurut jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Kau sanggup memberikan apa yang kami minta. Tapi juga bantu kami untuk melihat apa yang kami harapkan dan minta itu seringkali sudah ada di sekeliling kami, 5 roti 2 ikan itu. Ajar kami untuk bisa menemukan mutiara-mutiara-Mu dalam hidup ini. Apa yang perlu datang dari atas diturunkan ke bawah dalam bentuk mujizat. Atau apa yang ada di dalam tangan kami berupa benih yang harus kami kelola untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Beri kami hikmat untuk bisa membedakan yang mana yang kami perlukan saat ini. Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan Yesus suatu kemampuan ya Tuhan untuk melihat lebih jelas di hari-hari ke depan. Hamba berdoa jemaat ini Engkau pakai secara luar biasa. Satu persatu ya Tuhan mengalami kemenangan dan terobosan di dalam bidang yang mereka tekuni ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat jemaat ini bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib ya Tuhan. Ketika hamba membuka mulut, pewahyuan-pewahyuan baru yang mengalir. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, pewahyuan lama semuanya yang sudah di belakang tidak hamba perlukan. Hamba minta pewahyuan-pewahyuan yang baru yang dari Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga jemaat ini bisa menemukan ya Tuhan suara Tuhan yang membimbing mereka pada minggu ini dan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya dan katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Kita baca sekarang ayat pasal 26, pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Saya tetap bicara tentang jiwa-jiwa ini. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Agripa berkata begitu kan? Ini Paulus ya, kita pelajari. Luar biasa sekali. Di mana dia diberi kesempatan untuk membela diri di ayat pertama. Dia pakai untuk memenangkan jiwa. Hebat gak orang ini? Ini yang disebut barang siapa mengasihi aku dan tidak menyayangkan nyawanya, dia akan memperolehnya. Barang siapa mencintai nyawanya sendiri, dia akan kehilangannya. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau benar-benar ada, karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Kalau kita baca sampai ayat ketiga, kita harusnya langsung menyimpulkan bahwa Paulus sebentar lagi di ayat 4, ketika dia berkata sebentar lagi dengarkan aku dengan sabar, dia pasti membela diri, bukan? Tapi Paulus ini mulutnya itu betul-betul terjual habis dan total untuk Injil. Orang seperti ini teladan luar biasa. Memberitakan Injil itu gak susah. Anda dan saya tidak perlu ekstra waktu. Cuman mengisi segala sesuatu dengan betul. Sebenarnya kita semua toh suka bicara. Cuman kita memilih bicara tentang apa. Bisa ya, saya jelaskan sedikit. Memberitakan Injil itu gak susah. Asal mau. Gak perlu ekstra waktu seperti orang lain pikirkan memberitakan Injil itu perlu pergi ke Pakistan. Gak perlu. Memberitakan Injil itu perlu berkorban. Memberitakan Injil itu pasti ditolak. Enggak. Anda tidak usah beritakan Injil, mulut sia-sia juga pasti ada penolakan dari kanan dan kiri. Namanya ketidakcocokan. Tetapi kita diajari Tuhan upgrade lifestyle atau gaya hidup kita ditingkatkan. Kalau kita nggak hati-hati, mulut kita lebih suka membicarakan perkara sia-sia. Perkara dosa, gosip belaka. Saya sebagai pendeta, setelah ikut Tuhan sekian lama, saya juga tidak mau jatuh di perangkap itu. Karena kita bisa bersembunyi di belakang kedok kependetaan kita. Sama dengan jemaat bisa bersembunyi di belakang kedok profesi mereka. Aku kan pengusaha, aku kan bukan pendeta. Tapi Paulus berkata sama Timotius, apapun juga baik dan tidak baik waktunya beritakan firman. Lakukan pekerjaan seorang penginjil. Saya melihat hari ini,
Juga banyak yang namanya pendeta sudah mandul secara jiwa-jiwa. Bisa pinter khotbah, seolah-olah bisa pimpin liturgi, tapi hidupnya secara pribadi tidak lagi menjadi penjala manusia. Saya ingatkan pada diri saya sendiri. Tak peduli berapa banyak orang yang mendengar khotbah saya bisa mengaku-ngaku lewat media secara pribadi, aku harus tetap menjadi pemenang jiwa sampai kapanpun, sampai hari matiku. Karena itu firman Allah, itu ada ayatnya. Ya, saya masih ingat menuntun keluarga daripada companion saya sekarang. Saya ingat datang ke papa mama dulu, papa masih ada. Waktu itu dalam pesta pernikahan, saya datangin kunjungin papanya dia. Saya datangin yang sekarang sudah almarhum. Saya beritahu saya panggil Susu, lalu ayo kita doa. Saya beranikan diri berbicara kepada seseorang yang tidak kenal Tuhan saat itu. Meskipun saya bisa saya bisa punya dalih, saya kan sudah khotbah, sudah jadi berkat, tidak bisa. Orang-orang di sebelah kanan kiri saya yang masih dalam jangkauan saya, itu tanggung jawab saya secara pribadi, not my ministry. Bisa punya trip to hell, banyak orang bertobat sekaligus, bukan sebagai pengganti penginjilan pribadi. Saya masih ingat tak pegang tangannya, papa mamanya pegangan tangan, saya doakan di Shangri-La. Saya doa dan sejak hari itu katanya, papanya banyak berubah hatinya. Papanya banyak sekali membuka diri. Ya tentunya semua bukan karena saya, keluarganya sudah ada dulu yang di Mawar Sharon, yang berubah sehingga papanya bisa melihat. Saya kasih cerita, aku punya tugasku saudara, saya bukan cuma pintar khotbah. Kalau saya mau tahu apakah saya berbuah, saya tidak boleh berkaca pada hari Minggu. Saya sebagai pendeta transparan sama Anda. Detik di mana saya tidak pintar lagi hidup, saya tidak boleh pintar ngomong. Sebab gereja bukanlah tempat jualan obat. Banyakan orang kalau nggak hati-hati udah bicara gosip antar gereja, gosip tentang pendeta, buang itu. Toh tetap perlu peluru, mendingan pakai pikiran, mikirkan siapa yang akan kuajak ke gereja berikutnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun brosur bisa mengerjakan pekerjaan kita, melakukan tugas kita, dibawa kemana-mana, dibagikan orang datang ke kebaktian kita. Secara pribadi ketika ada acara seperti Festival Kuasa Allah, saya secara pribadi ajak orang secara pribadi loh. Meskipun saya pembicaranya loh. Jadi saya mau dorong dengan Anda. Tidak boleh di sini ada yang berkata, aku pengusaha. Itu urusannya pendeta. Pendeta juga punya dalihnya soalnya. Aku pendeta, itu jemaat yang harus bawa jiwa. Nah kalau lemar-lemaran bola, siapa yang tanggung dunia? Yesus lagi di kayu salib, disalib kedua kalinya. Itu namanya sama-sama bohong, Yesus yang tanggung. No, not here. Satu persatu saya minta, aku punya otoritas, uang tidak pernah ku pegang, uang Anda. Aku minta hatimu takluk sama Tuhan. Siapa tolak saya berani berkata begini, karena saya tidak manipulasi. Tidak ambil siapa-siapa punya apa-apa. Siapa tolak ini? Menolak perintah Tuhan, bukan perintah saya. Jadi jangan membolos. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo ambil kesempatan ini untuk berbuat sesuatu. Saya mohon kepada Anda, jadilah garam dan terang. Permohonanku adalah supaya jemaat ini bangkit. Tidak ada jemaat yang melempar ke pendeta, pendeta lempar ke jemaat. Ini Paulus luar biasa sekali. Sampai terakhir dia masih buka mulut. Luar biasa. Anda tidak perlu waktu banyak untuk Anda menginjil. Anda cuma perlu gunakan apa yang sudah ada, tapi bicara sesuatu yang berkenan kepada Allah. Atau melakukan sesuatu yang sudah seharusnya. Setiap orang butuh teman. Tinggal kita mau enggak berteman dengan orang-orang baru, gitu aja loh. Mau enggak kita belanin mereka. Semua orang toh tetap mengajak orang dari sini ke situ. Ngajak ke bioskop atau ngajak makan contohnya. Beranikan aja, sudah di dalam dunia ajak-ajakan. Enggak perlu ngajak baru, ajak-ajakan. Ajak dia ke gereja, apa susahnya? Itu aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Menginjil itu nggak perlu komitmen ekstra, nggak perlu. Yang ada aja diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita harus ngajak orang. Tinggal ajak lagi aja. Tinggal dalam dunia ajak-ajakan itu ajak mereka ke gereja. Udah gitu aja. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jangan jadikan tempat penuh ini sebagai alasan untuk tidak ajak jiwa baru. Jangan-jangan dari 4 ibadah gereja Mawar Sharon di hari Minggu di pusat, jemaat ini yang paling mandul. Kenapa? Karena nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Kalau perlu duduk di tembok. Cepat lambat Tuhan pasti nggak tahan lihat begini. Kembangkan semuanya. Masih ada tempat kok. Selama Anda masih bisa lihat lantai di bawah sana, masih ada tempat untuk bawa jiwa. Amin. Ayo semuanya harus bergerak. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Ayat yang
4. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Paulus mulai menuturkan kasusnya. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Dia bersaksi. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota asing. Perhatikan, yang ditanya sama Agripa adalah, bela dirimu. Paulus menceritakan perubahan hidupnya. Wow, luar biasa ya. Semua itu cuma tergantung gimana perspektif. Kalau ada orang yang datang sama kita beritahu, wah, keluargamu itu ini ya, contohnya ya, bisnis Anda itu, atau keluarga lah ya, keluarga Anda itu kok diberkati ya, gitu ya, luar biasa ya, mama Anda itu memang dari dulu itu memang hoki. Nah, kalau Anda dengar gitu, Anda cuma bisa bicara, iya terima kasih, atau Anda bisa berkata, enggak, sebenarnya semua adalah berkat Tuhan Yesus. Padahal enggak susah loh, toh kita bicara, tapi kita ganti pembicaraan kita dengan hal yang lain, yang sifatnya kekal. Toh tidak ada suatu penambahan apa-apa. Tidak ada keluar tenaga-tenaga yang berlebihan. Saya mau ajak kita semuanya upgrade cara kita berhubungan dengan orang. Dimulai dengan mulut kita. Toh kita kalau menjawab orang, ya, menjawab orang harus jawab orang. Lebih baik jawab mereka daripada membela diri atau memegahkan diri. Atau berkata cuman sekedar menyembunyikan sesuatu. Anda bisa bersaksi kepada mereka. Beritahu kepada mereka apa yang terjadi. Cuman masalahnya, banyak orang sebelum bersaksi merasa bersalah atau merasa tidak layak. Lebih tidak layak kalau orang tidak bersaksi. Orang bersaksi mungkin bisa merasa, aku ini siapa kok aku bersaksi, aku belum sempurna. Bayangin kalau Anda tidak sempurna dan saya tidak sempurna, harusnya kita lebih tahu diri. Saya bersaksi bukan karena saya sempurna, bukan karena saya hebat. Saya bersaksi karena saya memang mengembalikan. Anda kalau Anda jual sesuatu 90.000, orang kasih 100.000. Anda kasih kembalian, Anda rasa layak atau nggak layak, kembalikan 10.000-nya. Anda layak nggak layak, bersaksilah untuk Tuhan dimanapun Anda ditempatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Malah justru ayam dan telur mana dulu? Ujungnya orang yang suka bersaksi lama-lama bisa malu kalau berbuat salah. Asal dia dididik dengan benar di dalam rumah Tuhan, lama-lama akan jadi malu. Artinya malu gimana? Lama-lama dia akan mengenali dirinya sebagai saksi, dia akan lebih hati-hati. Itulah sebabnya ada satu orang yang dulu anak muda, kasus sederhana. Dia pasang di belakangnya tulisan Army of God atau Gereja Mawar Sharon apa. Tapi orang ini suka panasan kalau di lalu lintas dan sedang setir mobilnya. Suatu hari dia beritahu sama saya pasang atau nggak pasang Army of God di belakangnya. Saya kalau bilang pasang, saya meresikokan nama baik gereja kita kalau dia nabrak atau kalau dia marah-marah. Tapi saya beritahu, ya kan? Saya beritahu orang melayani, orang layak dulu baru melayani, atau sambil orang itu dilayakkan, dia melayani, dia semakin layak. Saya berkata di dalam hati saya berkata, pasang aja itu Army of God. Kenapa? Kalau kamu mau ngebut atau marah-marah sama orang di jalan, kamu gara-gara stiker itu, orang itu diselamatkan kamu juga. Intinya adalah hari ini, singkat cerita, anak muda ini sudah tidak panasan lagi. Karena setiap kali dia panas, ada banyu guyur dia dari kaca belakang Army of God. Saya beritahu sama Anda, kalau Anda semakin tahu diri Anda saksi, Anda semakin hati-hati. Karena itu bukannya, malah setan kan dibalik. Jangan bersaksi kamu gak layak. Kamu gak lihat hidupmu belum sempurna. Itu setan. Karena setan tahu kalau Anda berhenti bersaksi, Anda juga akan berhenti menang. Kalau Anda berhenti bersaksi karena Yesus, Anda juga berhenti diberkati. Berkat Anda cuma pol materi, tidak ada tujuan di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara.
Setan itu pintar memutar balikkan keadaan. Yesus sebaliknya. Apapun perasaanmu, baik gak baik waktunya, bersaksilah, beritakan Injil. Baik gak baik, beritakan firman. Kalau Anda merasa apapun juga kembalian, tetap kembalian. Malah justru sebaliknya. Paulus mengatakan salah satu senjata rohani adalah kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara-saudara, yang namanya memberitakan Injil itu baik bagi Anda. Baik buat kita. Bukan kita yang jaga Injil loh ya. Akhirnya Injil yang jaga kita. Hari ini saya belajar sesuatu. Ketika Injil diserang-serang lewat media oleh orang siapa saja, Tuhan ingatkan saya, Philip, tugasmu bukan untuk melindungi Injil. Yesus tahu bagaimana melindungi dirinya. Hanya Baal yang perlu dilindungi. Ya, Baal ketika dihancurkan oleh Gideon, banyak orang marah. Hanya Baal yang butuh dilindungi. Yesus tidak perlu. Tugasmu hanyalah mengikut aku, kata Tuhan. Sebenarnya bukan kamu yang lindungi Injil. Jadi ada lembaga yang namanya Membela Injil. Kita mestinya harus buka juga ya, FPI, Forum Pembela Injil. Harusnya loh ya, kita juga punya. Nggak perlu. Sebenarnya, dengar baik-baik, Injil lah yang melindungi kita. Coba ya, kita mau marah sama orang nih. Kita mau tipu uang orang. Mau tipu. Jadi malu dulu, belum tipu. Kenapa? Aku ini orang Kristen kok begitu. Apa kata orang? Apa kata dunia? Seorang ayah pergi sama teman-temannya semuanya, seorang kepala keluarga, ya kan? Teman-temannya ngomong kotor semuanya. Wah, dia ikut ngomong kotor, minum-minuman, dugem kali. Lalu tiba-tiba di antara kelompok yang api unggun itu, seperti zamannya Petrus, ada satu orang hamba yang berkata, bukankah kamu orang Galilea, salah satu dari mereka? Bukan. Dia sampai keluar kata-kata kotor segala, hujat dan kutuk. Dia berkata, bukan. Iya, kamu, bukan. Lalu berkokoklah ayam. Sebelum 2 kali ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkali. Mungkin lagi dugem nih, sama-sama nih. Lagi minum-minum, ya kanpe segalanya. Tiba-tiba salah satu di antara mereka, aku tahu, aku pernah lihat kamu pakai dasi di Mount Sharon. Bukan, itu bukan saudara kembarku. Injil melindungi keluargamu. Yang melayani, pelayanan melindungimu. Suami Anda, kalau Anda as for me and my house, aku dan rumahku melayani Tuhan. Suami Anda mau lari kemanapun, akan diterangi Injil. Pasti ada orang yang menuding dan berkata, aku tahu kamu di mana, aku pernah lihat makanya. Kamu itu salah satu yang sebarkan uang. Itulah kantong kolekta waktu itu di gereja, Asyir. Lain kali dia pindah ke dugem lainnya. Di sana juga ada. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Jemaat Mawar Sharon saling jaga. Kalau sama-sama di dugem yang sama, saling menuding. Pulang ke istrinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Let me tell you why I want my children to serve in church. Kenapa saya mau anak-anak saya, keluarga saya melayani di gereja? Karena bukan kita yang melindungi gereja Mawar Sharon atau melindungi Injil. It's the other way around. Sebaliknya. Tahukah Anda fungsi Injil, memberitakan Injil itu? Allah kalau mau menyelamatkan semua orang, tidak utus kita. Utus Gabriel sekarang muncul di Kembang Jepun. Semua orang yang di sana jualan bertobat semua. Kenapa Tuhan utus kita? Karena Tuhan percaya kita, jangan sia-siakan kepercayaannya. Injil, bukan Tuhan yang butuh kita memberitakan Injil. Kita yang butuh memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita semuanya untuk rajin memberitakan firman Tuhan. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ke-12. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Perhatikan sebentar ayat 14 selesai, sebentar saya jelaskan. Memberitakan Injil itu gak susah. Anda cuma saksikan apa yang Anda alami dengan Tuhan. Gak perlu berkhotbah, ya. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini
dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga ini tidak pernah aku tidak taat. Perhatikan sampai ayat 19. Ya Raja Agripa, kepada vision penglihatan dari sorga ini tidak pernah aku tidak taat. Saya memberikan dari waktu ke waktu pengajaran, lalu saya kembali ke fondasi awal. Hari ini di penutupan Kisah Rasul, saya kembalikan Anda ke ABC-nya kepada awal. Setiap segala sesuatu yang Anda lakukan, hidup Anda, hidup kita, pekerjaan, bisnis kita, pernikahan kita, keluarga kita, pembicaraan kita, apa yang kita lakukan, semuanya kita ini berada di dalam penundukan diri. Ingat satu hal, kita semua harus menundukkan diri seperti Paulus katakan kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak yang taat. Semuanya harus taat. Waktu kita dibaptis, sampai lidah kita pun masuk ke dalam air. Saya pernah sekali waktu baptis orang, plus gitu ya, tangannya masih diangkat. Mungkin karena dia nggak bisa berenang, dia angkat. Tak ulang sama saya, masukin tangannya, tangan satunya lagi angkat. Saya keluar. Saya pernah sekali baptis, saya ulang. Karena waktu saya baptis dia berontak. Bukan karena dia tidak mau bertobat, tapi karena dia tidak waktu masuk ke air nggak bisa berenang. Saya bilang, kamu tidak akan mati, tenang aja, kamu akan saya angkat. Tapi pernah sekali dia begitu, saya ulang lagi. Karena tadi waktu saya gitu dia tangannya begini. Saya sudah beritahu tangannya begitu, dia begini. Udah, kenapa? Saya masukin lagi, lalu saya beri penjelasan. Kamu tahu nggak? Suatu hari supaya jangan ada alasan keluar dari mulut Anda bahwa waktu dibaptis, kenapa tangan saya tidak ikut dibaptis? Jadi masih boleh mencuri. Kita semua dibaptis itu sampai seluruh tubuh kita masuk ke dalam air. Apa maksudnya? Mulai hari itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita itu dibaptis dalam ketaatan, saudara-saudara. Ada orang berkata mengampuni itu susah. Sorry, mengampuni itu bukan saran, itu perintah. Susah nggak susah? Kerjakan. Taat itu absolut, harga mati. Gimana aku nggak berzina? Kanan kiri semua berzina semuanya. Mereka bicarakan wanita seperti benda. Nggak apa-apa asal istri nggak tahu. Itu perintah, jangan berzina, jangan ditawar. Jangan tanya terhadap diri sendiri, jangan interview pribadi. Apa yang kau rasakan hari ini? Whatever your feeling, my feeling, apapun perasaanmu, zina adalah dosa. Titik, tutup buku. Kita dipanggil untuk taat. Kepada penglihatan itu aku nggak pernah nggak taat. Kadang-kadang mulut mau membalas. Kecewa sama orang. Ada orang yang kecewa sama gereja. My goodness. Ada orang yang kecewa sama pendeta. Kok bisa? Kok bisa? Kalau memang dari awal iman kita adalah kepada Tuhan, kenapa lihat orang? Ya tapi kan itu yang paling kelihatan. Ya tetap memilihlah untuk tidak kelihatan. Taat is taat, harga mati. Kita dipanggil sebagai anak taat. Ya kan, kita sekarang hari-hari ini kalau mau lihat di media gak mari-mari, gak habis-habis. Orang bilang ini itu, orang itu bilang orang ini begini. Bingung ya, saya sendiri menjelaskannya jadi bingung. Gak habis-habis. Tuhan perintahkan pada saya, Philip, kamu kupanggil sesuai dengan panggilanmu. Kamu sebagai orang Kristen, anak Tuhan, lahir baru 22 tahun yang lalu. Udah, jangan lihat kanan kiri. Tapi Tuhan, kanan kiriku banyak yang begini, aku ini masih muda. Contohnya ya, kalau saya dalam pergumulan saya, waduh Tuhan, kadang-kadang lihat begitu ya goyah ya. Tuhan bilang, apanya yang goyah? Kamu kan cuma tinggal taat. Dulu kamu masuk di dalam panggilanmu itu karena ketaatan. Lanjutkan ketaatanmu. Udah jangan lihat orang. Jalan terus. Amin Bapak Ibu Saudara. Taat is taat. Karena itu saudara-saudara Bapak Ibu, seperti Paulus ajarkan di sini, biarkan visi hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya tunduk dengan hal ini. Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada Anda. Anda bisa lihat di layar sini. Nyalakan sekarang yang di depan. Inilah ketaatan itu. Kita hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita harus tunduk kepada pertama-tama Matius 22
Matius 28 ayat 18 sampai 20. Munculin. Anda punya pabrik apapun, sandal, makanan, apapun juga, punya toko atau karir Anda apapun, whatever it is, apapun juga harus tunduk sama ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Next. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dia. Ini harus top visi kita. Visi tertinggi di hidup kita tidak boleh visi pabrik kita. Visi tertinggi di dalam hidup kita tidak boleh visi pribadi kita. Visi tertinggi setiap orang yang sudah dibeli, dia bukan lagi miliknya sendiri. Tidak boleh visinya atau ambisi pribadi. Tidak boleh. Anda bisa punya visi nanti pekerjaan Anda berkembang seperti apa. Anda bisa punya visi nanti buka jalur-jalur baru kalau Anda travel agent. Anda bisa punya visi nanti kalau Anda punya truk lebih banyak lagi kalau Anda di dalam bidang ekspedisi, dalam bidang transportasi. Yang punya kapal bisa beli vessel-vessel yang baru. Ya kan? Anda bisa, dan Anda punya visi tahun sekian. Visi jangka panjang, tahun sekian visi jangka pendek. Visi yang harus segera tercapai tahun ini apa? Peremajaan produk Anda, kualitas diperhatikan, teamwork di dalam staff dan sebagainya. Lalu ekspansi nanti tahun 2015, tidak tahu. Anda harus punya visi. Tanpa visi liarlah rakyat, nanti staff Anda semuanya akan tabrak-tabrakan. Tapi dari semua visi itu rangkumkan jadi satu, tundukkan kepada visi amanat agung. Dan Anda harus tahu apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya ujungnya harus untuk pemberitaan Injil. Kalau enggak, maka tidak ada hubungan, maka itu visi itu tidak, maka Tuhan tidak ada di dalam apa yang Anda kerjakan. Semuanya tunduknya ke sana. Jadi di dalam Tuhan tidak bisa lagi seseorang yang punya kekayaan berkata, aku lakukan ini supaya aku jadi orang kaya di seluruh dunia. Menjadi kaya kalau memang itu di dalam ambisi kita ada di nomor sekian, nomor satu selalu harus menjadi bendahara kerajaan sorga dengan kekayaan kita. Oleh karena itu kita diajarkan untuk mengembalikan perpuluhan, untuk mengingat bahwa semuanya ini adalah berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya ajarkan ini pada waktu suatu hari, saya masih ingat. Saya berada di Taiwan, ada 40 orang berkumpul di resort. Saya nggak ngerti mereka siapa. Saya kan biasanya kayak gitu-gitu nggak terlalu nonton, ngikut-ngikuti lah ya. Dunia-dunia entertainment saya nggak ikuti. Tapi di depan, waktu itu kita berkumpul di depan gereja sebelum dibawa ke resort itu agak sedikit ke arah pantai. Itu orang mereka kok pakai kacamata hitam semua ya. Saya itu kaget, mereka ini siapa ya? Kacamata hitam semua. Saya nggak mau kalah kan. Saya keluarin kacamata hitam saya juga. Itu mobil-mobil di jalan besar di Taipei itu pada berhenti. Foto-foto semua, ternyata itu semua artis. Saya kan nggak tahu ini siapa waktu saya dikenalkan ini nggak tahu, saya nggak tahu semua, ya kan? Dan mereka semuanya tuh artis-artis ternyata. Saya masih ingat itu tahun berapa itu, ya. Lalu kita ke resort itu tahun kira-kira 4 tahun lalu. Setelah selesai mereka pergi ke sana. Apa yang harus saya sampaikan? Salah satu yang saya sampaikan adalah ini. Waktu saya mau sampaikan itu di dalam hati saya itu pergumulan. Ini kalau saya sampaikan kayak begini ini gak populer di hati orang. Saya beritahu sama mereka, tujuanmu sebagai artis bukan untuk jadi orang terkenal nomor satu. Karena itu banyak orang yang sudah mencapai titik ternama, lalu pernikahan artis bercerai sana sini, sekalipun yang Kristen malah justru lebih heboh. Saya beritahu dari awal kau harus mengambil keputusan. Visi hidupmu yang pertama bukan menjadi artis terkenal. Visi hidupmu pertama adalah menjadi saksi Tuhan lewat bidangmu. Kalau enggak, jangan pernah dari sekarang juga engkau lebih baik jangan berada di dunia entertainment ini. Saya beritahu sama mereka, saya kira setelah itu saya akan dirajam dengan batu. Di antara mereka ada dari Hong Kong, di antara mereka ada artis ini, artis itu. Ada yang dari MTV, ada yang dari mana, saya enggak tahu satu-satu. Saya beritahu mereka suatu pesan yang enggak populer. Tapi sebelum saya pulang, saya dipeluk satu persatu dan berkata, itu yang butuh kami dengar. Jarang orang berani berbicara seperti itu dengan kami. Andai kata di sini ada presiden, kalau suatu hari saya beritahu, visi utamamu bukan untuk memimpin negara, tapi menjadi saksi kerajaan sorga. I will not care who you are. Kita semua tunduk di bawah satu penglihatan.
yaitu amanat agung. Jadi jangan pernah di sini ada satupun yang punya visi yang liar. Di tahun 2014 kemudian, kita semua belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku hidup untuk satu tujuan, untuk memuliakan Engkau. Aku hidup untuk satu tujuan ya Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Ampuni kami selama ini, kami bekerja dengan ambisi pribadi. Kalau orang sudah punya hati seperti ini, gampang dapat tuntunan, karena hatinya akan tiba-tiba peka. Dia akan menerima perubahan, karena dia bisa merasa perusahaannya milik Tuhan. Tuhan akan tuntun ke kiri maupun ke kanan. Orang itu akan belajar taat dan akan melihat kemuliaan. Katakan amin. Yang kedua, selain amanat agung, ada yang kedua. Ya, ini adalah dari sisi yang sama, sisi yang berbeda dari koin yang sama di Matius pasal 22. Ayat 30 sampai 40. Nyalakan Matius 22. Matius 22 30 sampai 40. Karena pada 36, oh 30. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hidup saya secara pribadi, saya cuma punya dua visi ini di atas saya. Satu adalah the Great Commission. The other one is the Great Commandment. Yang satu adalah amanat agung. Yang satu adalah perintah yang agung. Hidup di bawah ini, apapun juga profesi, pekerjaan Anda, status posisi Anda, hiduplah di bawah penundukan diri kepada kedua hal ini setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Oh Lord. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Suatu suara yang indah dari mulut seorang Rasul Paulus saat itu. Kepada ini aku tidak pernah tidak taat. Yesus akan datang kembali, tapi sebelum dia datang, dia akan menaklukkan semua orang. Menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan di kebaktian minggu yang lalu, di kebaktian 3, saya sampaikan mengapa orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan sorga. Anda perlu dengarkan. Anda perlu dengarkan apa yang saya bagikan. Ada alasannya mengapa. Saya beritahu hari ini di tempat ini, di kebaktian 2, notabene banyak orang-orang di sini adalah pengusaha. Izinkan saya bicara dengan Anda, hati ke hati. Hal-hal seperti ini waktu dibincangkan di gereja, seringkali di luar konteks yang seharusnya. Kepada orang-orang yang melulu menargetkan harta seseorang, maka tidak ada lagi otoritas untuk berbicara tentang kehidupan orang itu. Saya mau beritahu dengan Anda hari ini, Jemaat Mawar Sharon cares for you, not for your wallet. We care for you, not for your fame. Jikalau suatu hari omong kosong ada di sini yang jatuh bisnisnya, jatuh bangkrut total, gereja ini akan menjadi orang kedua yang berdiri tetap bersama dengan Anda setelah Tuhan Yesus. We will love you, dan kami akan bangkit bersama dengan Anda kembali. Bangun dari awal, dan ini sudah terbukti berkali-kali, bertahun-tahun. Suatu hari bisnis breakthrough, saya dedikasikan untuk beberapa pengusaha yang hancur total saat itu, tapi sekarang sudah bangkit. We will be by your side. We care for you. Money is easy. Money is easy. The heart is difficult. Saya berdoa di dalam nama Yesus, jikalau di sini ada orang yang belum sukses secara pekerjaan, jangan merasa down dan minder. Ini bukan gerejanya orang kaya. Ini gerejanya orang yang mau tulus cari Tuhan. Here is welcome home.
Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita di sini diajar, bukan sebagai gembala pendeta yang mengajarkan ini supaya semua tunduk kepada gembala tersebut. Tapi kami sendiri mempraktekkan penundukan diri kepada dua hal ini yang ada di atas kami. The Great Commission and the Great Commandment. Kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Saya ajak kita semuanya hari ini meletakkan semua profesi hidup kita, masa depan kita ke kakinya Tuhan Yesus Kristus. Letakkan di kaki Tuhan. Ya Tuhan, buat keputusan hari ini. Apapun yang aku kerjakan untukmu. Mulai hari ini saya ajarkan Anda untuk melihat telapak tangan Anda. Dengan ini saya tutup. Anda lihat telapak tangan ini? Ya. Apapun yang Anda lakukan di dalam hidup ini, you do it for Jesus. Di luar ini, semua ada di luar tangan Tuhan. Jangan bangga, berkat materi bukan ukuran sejati. Tanpa tujuan. Ingat satu hal, apakah Anda lawyer, pengacara? Kalau Anda pengacara, jangan halalkan segala cara. Kalau Anda polisi atau aparat, Anda harus hati-hati dengan jenjang karir naik ke atas. Jangan semua cara diterima. Kalau Anda pengusaha, memang harus cerdik seperti ular. Kalau kita main tulus semuanya, orang datang sama kita kasih kembalian berlebihan karena kasihan nanti keluarganya, lama-lama kita sendiri bangkrut. Semua ada perhitungannya. Tetapi dalam kita cerdik seperti ular, jangan lupa dengar-dengaran dengan suara Allah. Kapan kita tahu itu salah, jangan diambil begitu aja, sekalipun ada uang besar di baliknya. Jangan campur tangan dengan hal itu. Toh, zaman ini orang-orang seperti itu ketangkep semua. Mari saya ajarin kita semua. Saya susah bicara secara spesifik. Saya kepingin khotbah itu tidak ngawang di udara. Kalau saya bisa buka kasus-kasus tempat ini, alangkah indahnya. Tapi berapa orang tidak akan siap untuk menerima. Karena nama-nama mereka akan mencuat di sana, sini, dan sana. Jadi saya berdoa Roh Kudus memberi Anda hikmat. Gimana caranya Anda tundukkan pekerjaan-pekerjaanmu di bawah kaki Yesus, di bawah amanat agung, pemberitaan Injil. Dan di bawah kasih. Anda tidak bisa begini. Anda tidak bisa ambil uang orang, lalu cuci di sini dengan cara kita memberi perpuluhan. Kan yang penting pokoknya amanat agung dijalankan. Tapi kan yang kasih dilanggar. Anda tidak bisa cuma kasih. Hidup Anda penuh dengan kasih. Lalu Anda tidak berbuat apa-apa untuk penginjilan dunia. Anda diam aja sebagai jemaat yang datang per mingguan. Itu juga bukan cara Tuhan. Kasih tanpa amanat agung. Kasih yang cetek sekali. Karena itu saya mau dorong pada Anda semuanya. Apapun yang Anda kerjakan, letakkan di bawah dua hal ini. Evaluasi dengan ini. Dan ingat telapak tangan ini. Whatever you do it for Him. You do it for Him. I do this for Him. I do this for Him. Segala sesuatu yang is not for Him, is not from Him. Apa segala sesuatu yang bukan dari Dia, untuk Dia, bukan dari Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami letakkan karir kami di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami letakkan karir kami di bawah kaki-Mu. Selama ini kami beranggapan gereja adalah gereja, bisnis adalah bisnis, kami salah. Selama ini kami kira kami sudah memberi perpuluhan 90% milik kami, itu tidak benar. Apa yang tidak diberikan ke gereja bukan berarti milik kami, tapi milik Tuhan. Ajar kami untuk bijaksana menggunakan waktu di hari-hari esok. Ajar kami untuk menggunakan posisi dengan baik. Ajar kami bertanggung jawab ya Tuhan, dan jadi terang dan berkat bagi setiap orang. Bapa di dalam sorga, hari-hari ini setiap kali hamba khotbah, selalu keluar keadilan dan kebenaran dari mulut hamba-Mu. Hamba tahu ya Tuhan, inilah fondasi untuk berkat. Semoga hamba-Mu ya Tuhan tidak disalah mengerti oleh jemaat-Mu. Setiap kali Kau bicara keras tentang kesucian dan kekudusan. Sebab kalau berkat, aku tidak perlu memberi aba-aba kepada sorga, akan turun sendiri. Tapi kesucian kebenaran adalah membangun tangga-tangga ke atas. Bapa, dalam nama Yesus hamba minta Kau sucikan ya Tuhan Yesus. Setiap orang-orang di tempat ini ya Tuhan Yesus. Setiap pengusaha,
Ya Tuhan, setiap karyawan, setiap bos di dalam nama Yesus Kristus hamba mohon. Tidak mungkin bisa di follow up satu persatu Tuhan. Hidup mereka gimana aku gak akan tahu. Tapi hamba berdoa ya Tuhan Yesus, mulai hari ini mereka ingat, kami ingat ya Tuhan, whatever we do it for you. Apapun yang kami lakukan, we do this for you. Kami tunduk di bawah amanat agung pergi beritakan Injil. Kalau kami tidak bisa pergi, kami juga menemukan peran kami di dalam kehidupan orang-orang yang pergi. Dan kami juga hidup di bawah kasih pada Tuhan dan sesama. Kepada dua hal ini ya Tuhan, segala visi kami tunduk. Visi pernikahan kami, visi keluarga kami, visi untuk anak-anak kami, visi untuk pekerjaan kami tunduk ya Tuhan. Kami tunduk di bawah dua hal ini ya Tuhan, amanat agung. Dan di bawah dua hal ini ya Tuhan, di bawah kasih ya Tuhan, Yesus hukum kasih. Kami tunduk Tuhan, murnikan, sucikan jemaat-Mu. Ora mama mata kaya shana mata kabarama, sucikan jemaat-Mu Tuhan. Sucikan jemaat-Mu Tuhan, sucikan jemaat-Mu Tuhan, sucikan jemaat-Mu Tuhan. Ora makapata kabaya shana mata kabarama, sucikan jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu tidak menghalalkan segala cara. Beritahukan kepada kami cara-cara yang paling brilian ya Tuhan, yang tidak terpikirkan manusia. Tapi itu tidak akan diberitahukan Tuhan kepada kami sebelum kami menanggalkan cara kami sendiri terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ora maka mata kapaya shanana mata kapara mata kamara, hamba berdoa, sucikan, kuduskan. Lord, we want to prepare a holy people for you. Seperti Lukas katakan, umat yang layak menghadap Tuhan. Di dalam nama Yesus, ora maka mata ya shanana mata kamara lamara mata rama. Ina mata kamaya shanana mata kamara lamata kamaya shanana mata kamara lamata kamara. Ina mata kapara la mata kapaya mata kapaya mata kapaya mata kapara la maya shanana mata kapara la mana. Ora mata kapaya rama, dan pakai jemaat ini untuk membawa banyak jiwa lewat kesaksian hidup mereka. Pakai jemaat ini membawa banyak jiwa lewat teladan mereka dan ketaatan mereka. Tuhan, di hari-hari ke depan jadikan kami semua penjala manusia. Ora maka mara jadikan kami semua penjala manusia ya Tuhan. Ora maka maya mata kamara, jadikan kami penjala manusia Bapa. Shana mata kapara lama, dengar doa hamba. Terima kasih Tuhan. Ora maka mata kapaya shana mata kamara lama. Ora maka mata kapara la mata kapaya shana mata kapara lama. Nama mata kapaya shana mata kamara la mata kamara lama. Ora mata kapaya shana mata kapara la mata kapara lama. Ina mata kapaya la mata kamara la mata kapara la mata kapara la bara. Ora mata kapaya apa, letakkan tanganmu di dadamu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Kami letakkan di bawah kaki-Mu pekerjaan kami, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, dan rohku, segala sesuatu yang kami miliki, semua kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada yang lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa, besar kuasa-Mu, besar
besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu boleh melakukan ke kami. Terima kasih untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu. Jadikan kami boleh menjadi benar berharga. Jadikan kami untuk kami berarti dengan talenta, dengan karunia. Berikan keberanian untuk kami pergi memberitakan Injil. Sehingga banyak orang dimenangkan mulai dari keluarga kami sendiri, tetangga kami, sahabat kami. Mungkin di perusahaan, di pekerjaan. Pakai kami untuk menjalan sebanyak mungkin jiwa. Mampukan kami untuk belajar taat dengan setiap perintah-Mu yang kami lakukan dengan sukacita dan terpaksa. Dan kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan di masyarakat masing damai sejahtera. Kami serahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan. Biarlah banyak hal yang luar biasa Engkau pertemukan dengan jiwa-jiwa yang lagi susah, yang lagi bermasalah, yang lagi membutuhkan sentuhan untuk pakai kami untuk menginjil dan memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah rahmat dan anugerah. Kasih karunia Allah Bapa yang melimpah. Doa syafaat Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan dan Roh Kudus yang akan selalu memimpin, membawa saudara kepada mujizat demi mujizat, kepada keberhasilan demi keberhasilan, kepada kemuliaan demi kemuliaan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.